Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edris Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0502789722 dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah UPJJ UTK. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil tugas 1 algoritma data pemrograman. Untuk pelaksanaan praktik tugas yang pertama adalah membuat rekaman yang terdiri dari satu algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft dengan daftar pustaka minimal 5. Untuk yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet. Pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk yang B, tidak dipastikan untuk daftar pustakanya. Yang pertama, menurut kesimpulan saya, algoritma adalah serangkaian langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam dunia komputer. Dalam praktiknya, algoritma digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan, mulai dari pengurutan data, pencarian informasi, sampai pengambilan keputusan dalam sistem kecerdasan buatan. Untuk daftar pustakanya sudah ada 5 sesuai dengan petunjuk. Dan untuk yang nomor 2, Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh James Gosling bersama tim dari Sun Microsystems pada tahun 1991. Proyek pengembangannya dikenal dengan nama Green Project dan awalnya bahasa ini dinamakan OAK sebelum akhirnya berubah menjadi Java dan resmi dirilis pada tahun 1995. Java dirancang dengan filosofi Break Once Run Anywhere. Artinya program yang dibuat dengan Java dapat berjalan di berbagai platform tanpa harus diubah ulang. Untuk software yang terkenal seperti Eclipse IDE dan Apache Tomcat, kurang lebih seperti itu untuk daftar pustakanya. Lalu kemudian yang soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode dalam kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A gaji Rp 5 juta, B jika golongan B gaji Rp 6.500.000, jika golongan C gaji Rp 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan per gaji. Oke, jadi saya sudah membuat untuk flowchart-nya sendiri. Kurang lebih seperti ini. Start input jaringan, golongan jam lembur, golongan A gaji pokok sama dengan 5 juta, lalu golongan B, golongan C, jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30. Itu adalah desimal dari 30%.
dan untuk yang lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,32 dan seterusnya. Lalu total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Lalu saya proses sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk bentuk programnya. Dan untuk prescript kodenya kurang lebih seperti ini. Start input golongan ikut jam lembur. Untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, if golongan A, dan gaji pokok 5 juta, else if golongan B, dan gaji pokok 6.500.000, else if golongan C, gaji pokok 9.500.000. Untuk menentukan gaji lembur berdasarkan 10 slide case jam lembur, case 1 gaji lembur, gaji pokok kali 6, dan seterusnya. Total penghasilan, gaji pokok tambah gaji lembur, full total penghasilan, selesai. Kurang lebih seperti itu untuk pelaksanaan praktek flowchart dan prescode-nya. Kurang lebih bila ada kesalahan kata-kata atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Demikian video yang saya buat.